Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya Grace Cecilia Sialoho dari kelas 9A, SMP RK Bintang Timur Rantau Prapat, akan membawakan sebuah renungan. Jadi, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terkandung dalam Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Di sini kita akan menemukan sebuah kisah yang penuh dengan kasih dan belas kasihan dari Yesus Kristus kepada orang berdosa. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Dalam peristiwa ini, kita menyaksikan Yesus duduk bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Meskipun orang-orang Farisi menyalahkannya, karena berinteraksi dengan mereka yang dianggap terpinggirkan dan berdosa pada zaman itu, Yesus tetap teguh dengan sifatnya yang penuh kasih. Ketika Yesus melihat para pemungut cukai dan orang berdosa, Dia tidak mengecam mereka atau menjauhi mereka. Sebaliknya, Dia memperlihatkan belas kasih-Nya dengan duduk bersama mereka dan makan bersama-sama. Ini adalah bukti nyata dari kasih tanpa syarat yang Yesus miliki terhadap setiap orang, tidak peduli seberapa jauh mereka telah tersesat. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk meladani sikap-sikap Yesus Kristus yang penuh dengan kasih dan belas kasihan. Pertama, kita harus belajar untuk tidak menilai orang berdasarkan latar belakang atau dosa-dosa mereka, melainkan melihat setiap individu dengan mata kasih yang penuh pengertian. Yang kedua, kita harus bersedia untuk mendekati dan memperlihatkan kasih kepada mereka yang dianggap terpinggirkan atau berdosa oleh masyarakat, tanpa merasa lebih baik atau menghakimi. Lalu yang ketiga, kita dipanggil untuk melayani sesama dengan rendah hati dan memberikan bantuan serta dukungan tanpa syarat kepada mereka yang membutuhkan. Melalui sikap-sikap ini, kita dapat menjadi cahaya dan garam di dunia ini, memancarkan kasih dan kebaikan kepada semua orang di sekitar kita, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, marilah kita menjadikan kasih dan belas kasihan Yesus sebagai contoh bagi kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita membuka hati kita untuk menerima semua orang tanpa memandang latar belakang atau status mereka. Dan marilah kita memberikan kasih dan belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Sebagai penutup, marilah kita merenungkan kata-kata Yesus dalam Injil Matius 9 ayat 13. "Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Marilah kita hidup dengan rendah hati dan kasih kepada semua orang, seperti yang Dia ajarkan kepada kita. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan belas kasihan-Mu yang tak terbatas. Bimbinglah kami untuk meneladani sikap dan tindakan kami, Yesus Kristus, dalam kehidupan kami sehari-hari. Tunjukkanlah kepada kami cara untuk membuka hati kami kepada semua orang dan memberikan kasih tanpa syarat kepada mereka yang membutuhkan. Amin. Semoga khotbah ini menjadi berkat dan inspirasi bagi kita semua untuk mengikuti teladan kasih dan belas kasihan Yesus Kristus. Amin. Salam kasih dalam Kristus. Saya Grace Cecilia Sialoho. Terima kasih.